Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismayani dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum adat Mandailing dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat Mandailing merupakan sistem norma hidup dan berkembang dalam masyarakat Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sistem ini berlandaskan filosofi Dalihan Natolu yang menjadi pondasi dalam mengatur interaksi sosial, menyelesaikan sengketa, dan menjaga tatanan masyarakat. Presentasi ini akan membahas bagaimana hukum adat Mandailing diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari perkawinan, pewarisan, hingga sanksi adat, serta relevansinya di era modern. Hukum adat adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang lahir dari kebiasaan, nilai, dan keputusan musyawarah masyarakat Mandailing secara turun-temurun. Sumber hukumnya berasal dari kebiasaan adat Namora, keputusan raja atau Namora Natoras, serta hasil musyawarah dari 3 unsur Dalihan Natolu, yaitu Mora, Kahanggi, dan Anak Boro. Ciri khas hukum adat Mandailing adalah sanksinya, yang bersifat sosial dan psikologis. Rasa malu, dikucilkan, atau kehilangan hak parsial atau nama baik dianggap jauh lebih berat daripada hukuman fisik atau denda. Karena masyarakat Mandailing sangat menjunjung tinggi martabat dan kehormatan marga. Dalihan Natolu sebagai pilar hukum adat. Dalihan Natolu secara harfiah berarti 3 tungku dan menjadi konstitusi tidak tertulis bagi orang Mandailing. 3 pilar ini adalah Dongan Tugu atau Kahanggi yang berarti saudara semarga dengan semboyan, Manat Markahanggi artinya harus berhati-hati dan rukun dengan saudara. Yang kedua, hula-hula, yaitu pihak pemberi istri atau mertua dengan semboyan Somba Merhula-hula. Artinya, wajib menghormati dan memuliakan. Yang ketiga, boru, yaitu pihak pemberi istri atau besan dengan semboyan Elek Marboro, yang artinya harus menyayangi dan melindungi. Secara hukum, sistem konflik harus diselesaikan dengan menempatkan diri pada posisi 3 tungku ini, agar keputusan yang diambil adil dan tidak memihak. Sumber hukum adat Mandailing. Hukum adat Mandailing tidak dikodifikasi, melainkan bersumber dari 4 hal utama. Yang pertama, umpasa dan umpama, yaitu peribahasa berisi nasihat hukum. Contohnya, Hutana Godang alani perbincangan, yang artinya desa menjadi besar karena musyawarah. Hal ini menekankan pentingnya mufakat. Yang kedua, rapat adat di balai desa adat yang dihadiri raja, kahanggi, dan anak boro untuk menetapkan hukum baru sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, sistem harta dan marga yang menganut garis keturunan patrilineal. Marga menjadi identitas hukum dan dasar larangan perkawinan eksogami. Yang keempat, agama Islam. Falsafah adat bersendikan syarak. Syarak bersendikan Kitabullah membuat hukum adat Mandailing harus selaras dengan syariah Islam dan tidak boleh bertentangan. Bidang kehidupan yang diatur dalam adat Mandailing. Lingkup hukum adat Mandailing sangat luas dan mengatur hampir seluruh aspek kehidupan. Di bidang perkawinan, adat mengatur sistem Marboro, yaitu kewajiban mencari istri dari marga lain, aturan seserahan, dan dilarang kelas menikah semarga karena dianggap satu darah. Di bidang pewarisan, sistem patrilineal menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama harta pusaka tinggi, sementara anak perempuan mendapat holong, berupa harta hibah sebagai tanda kasih sayang. Di bidang pertahanan, tanah ulayat marga tidak boleh diperjualbebaskan keluar marga tanpa persetujuan raja dan kerabat. Terakhir, di bidang pidana adat, perbuatan seperti pencurian, perzinaan, dan fitnah diselesaikan dengan saksi adat berupa denda dan pengucilan. Upaya pelestarian hukum adat Mandailing. Untuk mengatasi tantangan, diperlukan 4 upaya. Pertama, dokumentasi oleh pemerintah daerah, budayawan, dan universitas untuk membukukan hukum adat agar tidak punah. Yang kedua,
Pendidikan melalui muatan lokal adat Mandailing di sekolah SD, SMP di Mandailing Natal agar anak sejak dini mengenal budaya. Yang ketiga, digitalisasi dengan membuat konten edukasi di TikTok, YouTube, atau podcast berbahasa Mandailing agar menarik minat generasi muda. Yang keempat, perlindungan hukum melalui peraturan daerah yang khusus mengatur perlindungan tanah ulayat dan lembaga adat oleh Pemkab Madinah. Kesimpulannya, hukum adat Mandailing adalah kearifan lokal yang menjaga harmoni sosial masyarakat melalui filosofi Dalihan Natoli. Berbeda dengan hukum negara yang berorientasi pada hukuman, hukum adat lebih menekankan pada nilai somba manat ele, yaitu menghormati, berhati-hati, dan menyayangi. Meskipun adat sebagai sistem bisa berubah dan punah dimakan zaman, namun nilai dan harga diri sebagai orang Mandailing harus tetap dijaga. Adat bisa punah, tapi harga diri Mandailing jangan. Sekian penjelasan saya tentang hukum adat Mandailing di kehidupan masyarakat. Terima kasih.